Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas A akan menjelaskan tentang photoelectric and thermionic conversion. Grup kami berisi Ahmad Fatihudin dengan NRP 023119 dan saya sendiri Muhammad Hanan Yudhistiro Yulianto dengan NRP 023119 Nah, photoelectric conversion. Pada bab kali ini dibagi beberapa subbab. Lebih tepatnya ada 6 subbab. Yang pertama adalah radiation and the photon, yang kedua adalah photovoltaic effect, yang ketiga adalah photoelectric energy converter, yang keempat design considerations, yang kelima adalah materials and fabrication, dan yang keenam adalah conclusion atau kesimpulan dari semua subbab yang kita pelajari. Yang pertama adalah radiation and the photon. Radiasi ini seperti yang kita ketahui, seperti contohnya pada api unggun, pada saat kita sedang kemah, terus orang-orang di sekitar api unggun itu terasa panas. Nah, radiasi itu selalu dikaitkan dengan suatu sinar atau seperti cahaya lah. Nah, di mana dalam suatu cahaya itu pasti terdiri dari partikel. Partikel ini biasa disebut dengan foton. Bisa kita bilang foton itu seperti partikel penyusun dari suatu sinar atau cahaya, dan bentuknya pun sangat kecil, dan mungkin kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita sendiri. Nah, konversi energi fotolistrik berkaitan dengan produksi langsung listrik dari radiasi elektromagnetik. Contoh yang paling umum dari konverter ini adalah pengukur fluks cahaya. Biasanya yang dipakai itu adalah sinar matahari yang memiliki frekuensi sekitar 5 kali 10 pangkat 14 CPS. Selain itu, sinar gamma juga bisa digunakan sebagai sumber radiasi karena bisa dibilang energinya yang sangat besar ya. Nah, efisiensi konverter fotolistrik ini tidak berkaitan dengan batas siklus panas Carnot, sehingga bisa dibilang efisiensinya sangat tinggi. Nah, konverter fotolistrik sangat penting sekali, dan penggunaannya itu sangat cocok untuk ruang ketika sejumlah daya diperlukan untuk periode yang tidak terbatas. Pastinya foton memiliki nilai energi karena merupakan partikel terkecil pada radiasi. Nah, nilai energinya ini dapat ditentukan dengan persamaan E sama dengan H dikali V, di mana H adalah konstanta Planck dan V di sini adalah frekuensi. Dengan persamaan awalnya adalah V sama dengan C dibagi lambda atau panjang gelombang. Nah, nilai konstanta Planck sendiri adalah 6,625 dikali 10 pangkat min 34 joule second, dan untuk kecepatan cahaya sendiri memiliki nilai 2,998 meter per second, atau biasanya dibulatkan dengan 3 meter per second. Setelah itu menentukan intensitas pada suatu sinar radiasi dengan persamaan intensitas sama dengan E dikali N, atau konstanta Planck dikali dengan frekuensi dikali dengan N dengan satuannya watts per meter kuadrat. Lalu untuk subbab kedua adalah photovoltaic effect. Nah, penemuan efek photovoltaic ini ditemukan atau dikaitkan dengan Adams and Day pada tahun 1876, di mana efeknya diamati di selenium. Lalu pada tahun 1919,
Koblenz menemukan bahwa tegangan dikembangkan di antara daerah yang diterangi dan tidak diterangi dari beberapa semikonduktor. Contohnya adalah kristal ducting dan terutama tembaga oksida. Nah, penemuan penting dari efek voltaik ini juga ditemukan oleh Oehl, yaitu penemuannya ditemukan pada sambungan dua semikonduktor. Sambungan ini selalu dikaitkan dengan konversi energi fotoelektrik. Nah, sebenarnya apa sih photovoltaic effect ini? Efek fotovoltaik adalah fenomena fisika di mana energi cahaya datang, lalu mengenai permukaan sel surya dan akan dirubah menjadi energi listrik. Lalu arus listrik dapat timbul. Nah, itu dikarenakan energi foton cahaya datang berhasil membebaskan elektron-elektron dalam sambungan semikonduktor tipe N dan P sehingga dapat mengalir. Lalu jadinya bisa dibilang efek fotovoltaik ini seperti panel surya, di mana energi cahaya atau dari sinar matahari ditangkap oleh panel surya, lalu diubah ke energi listrik. Nah, lalu efek yang mirip dengan penerapan bias maju dihasilkan ketika PN persimpangan mengalami radiasi. Nah, jika energi foton HV lebih besar dari energi E, di mana diperlukan untuk mengeksitasi elektron dari valensi ke pita konduksi. Lalu, elektron yang tereksitasi di pita konduksi dan lubang di pita valensi yang jaraknya dekat dengan persimpangan akan bergerak di bawah pengaruh medan listrik. Nah, seperti gambar 6.3. Nah, 6.2 ini menunjukkan variasi pada arus kerapatan pada sambungan dengan tegangan bias. Nah, potensial persimpangan lalu diubah dengan rumus di bawah ini. J sama dengan J0 XP dikali EVL per KT min 1. Karena J merupakan rapat arus simpangan yang disebabkan oleh perubahan dalam tegangan yang pada saat melintasi persimpangan. Lalu yang ketiga adalah photoelectric energy converter. Nah, ini gambar 6.4 menunjukkan rangkaian ekivalen dari konduktor energi fotolistrik pembalik. Nah, karena sifat perangkat itu diwakili oleh arus sumber yang menyediakan arus J sama dengan kerapatan arus yang dihasilkan oleh efek fotovoltaik. Lalu, resistansi nonlinear R mewakili tahan sambungan persatuan luas. Nah, pada saat kondisi short circuited, semua arus yang dihasilkan mengalir melalui beban. Namun, pada saat ada beban yang terbatas, maka arus dia akan dialihkan melalui resistensi sambungan internal Rg sehingga JL sama dengan Jg min J. Nah, jadi tugas dari konverter ini adalah untuk menangkap solar energi dan bisa juga untuk mendeteksi foton dan sinyal optik. Nah, pastinya kita bisa menghitung output power density dengan rumus P sama dengan VL dikali JL. Nah, lalu untuk menghitung maksimum output power dengan rumus PM sama dengan JS plus J0 kali VLM per 1 plus KT dibagi dengan EVLM. Nah, lalu untuk mencari nilai efisiensi menggunakan rumus JS plus J0 dibagi dengan 1 plus KT per EVLM.
Nah, yang subbab yang keempat adalah design consideration atau desain pada konverter ini ya. Nah, yang paling umum itu adalah membuat J0 atau reverse saturation current ya, atau arus saturasi pembalik ya, membuatnya bernilai kecil dan JS menjadi besar. Nah, arus saturasi terbalik J0 ini adalah arus yang mengalir ketika tegangan reverse bias yang besar diterapkan di persimpangan PN. Nah, hal ini disebabkan oleh aliran lubang dari sisi N ke sisi P dan oleh aliran elektron dari sisi P ke sisi N. Nah, jadinya yang aliran lubang dan elektron ini kebalikan. Kalau yang lubang ini adalah N ke P, dan kalau untuk elektron ini adalah dari sisi P ke sisi N. Yang seperti yang tadi kita lihat di slide sebelumnya ya, ada gambar sirkuit di mana arus listrik itu bisa mengalir dari P ke N. Nah, lalu dengan Pn dan Np masing-masing adalah lubang dan electrons density di daerah N dan P. UP dan UM adalah kecepatan difusi ketika melewati sambungan. Lalu perbandingan atau rasio antara koefisien difusi D dan koefisien panjang L merupakan kecepatan difusi, sehingga persamaan menjadi J0 sama dengan Pn dikali E dP per Lp ditambah dengan Np dikali E dN per Ln. Lalu untuk memperkecil nilai J0 dan karena aliran lubang dari N ke P, sehingga persamaan menjadi J0 mendekati dengan Pn EdP plus Lp. Nah, lalu rapat arus hubung Cs dihasilkan oleh efek fotoelektrik. Nah, oleh karena itu Cs sebanding dengan V, jumlah foton per satuan luas per detik mencapai permukaan konverter. Nah, lalu jika sebuah fraksi K1 dari foton masuk mencapai zona persimpangan dan sebagian kecil dari K2 memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan minority carrier ya, atau pembawa minoritas, sehingga dapat menyeberangi persimpangan, sehingga JS sama dengan K1 dikali K2 E dikali N. Nah, jadinya K2 ini tugasnya itu adalah sebagai minority carrier. Apabila ada minority carrier ini, nah maka dapat menyeberangi persimpangan. Nah, dengan catatan hal itu dapat terjadi jika K2 memiliki energi yang cukup. Nah, lalu akibatnya JS dapat ditingkatkan dengan membuat K1 sebesar mungkin. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan membuat ketebalan bahan melalui foton yang masuk untuk mencapai persimpangan sekecil mungkin. Hal ini sesuai dengan gambar berikut 6.6. Nah, di mana HV itu masuk ke tipe N, lalu ada tipe P di bawahnya. Nah, jadinya itu adalah alirannya itu dari tipe N ke tipe P pada sambungan. Nah, lalu yang kelima adalah materials and fabrication. Nah, pertama kali dibuat di selenium dan kupros oksida. Dan material yang digunakan untuk kedua bahan ini adalah menggunakan polikristalin. Nah, dari kedua case ini tidak ada konversi energi yang efisiensinya melebihi 1%, sehingga aplikasinya pada sel sangat terbatas. Nah, hanya sekitar pada fotografi exposure meters dan laboratory photometers.
Lalu munculnya sel kristal tunggal yang dibuat dari silikon, kadmium sulfida, dan gallium arsenida yang dikonversi energi matahari. Lalu efisiensinya akan meningkat. Nah, efisiensi order 10, efisiensi dengan 10% mendorong untuk mengeksploitasi metode konversi energi ini. Nah, tapi metode ini biayanya tinggi sekali, sehingga fabrikasi sel kristal tunggal menyebabkan pemakaiannya sangat terbatas. Nah, perkembangan penting lainnya pada photovoltaic cell ini adalah pertumbuhan kristal tunggal pada CDSE dan CDTE dari endapan vakum ke substrat alkali. Nah, lalu yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Nah, yang pertama adalah junction photoelectric energy converter memiliki power output yang rendah. Lalu butuh banyak sel yang disambungkan untuk mencapai power output yang kuat. Lalu disambungkan pada parallel matrix sehingga tidak ada kegagalan total pada power supply. Lalu pada suatu ruang, kegagalan over circuit biasanya terjadi karena ada vibrasi mekanik atau overheating atau terlalu panas. Nah, photoelectric junction converter sangat ideal pada mesin atau vehicle yang pengaplikasiannya membutuhkan jumlah energi yang kecil. Nah, lalu yang terakhir adalah karena efisiensi tidak bergantung dengan siklus Carnot dan suhu bukan menjadi limiting factor, maka dari itu konverter sangat sederhana dan ringan. Nah, jadi photovoltaic effect ini seperti panel surya, di mana suatu sinar matahari atau energi matahari ditangkap oleh panel surya lalu diubah ke energi listrik. Dan hal ini dibantu oleh suatu konverter. Nah, konverter ini tidak semuanya bisa dipakai pada suatu mesin. Nah, tetapi konverter ini sangat sederhana dan ringan. Maka dari itu bisa dibilang konverter ini sangat gampang untuk dipakai. Dan selanjutnya bab 7 akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Fatihudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatihudin, NRP 0231 19400117. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Hanan, mengenai bab 6 dan sekarang masuk ke bab 7, yakni mengenai thermionic conversion. Yang pertama, apa itu konversi thermionic? Thermionic ini terdiri dari dua kata. Yang pertama itu thermo atau panas, dan ionic atau pembawa muatan, di mana dalam hal ini itu yang dimaksud adalah elektron. Jadi konversi thermionic ini dapat diartikan sebagai konversi atau perubahan bentuk energi dari bentuk thermal atau bentuk panas menjadi bentuk listrik. Kemudian perkembangan konversi thermionic. Perkembangan konversi thermionic ini dimulai pada tahun 1883 oleh Thomas Edison, di mana Thomas Edison mengajukan paten mengenai emisi thermionic, di mana ia menjelaskan mengenai bahwa arus mengalir dari filamen yang dipanaskan dari lampu listrik pijar ke konduktor dalam bola kaca yang sama. Kemudian pada 1915 oleh Schlichter, di mana ia membuat usulan penggunaan fenomena thermionic pada pembangkit listrik. Berikut ini merupakan usulan yang Schlichter ajukan. Kemudian di tahun 1956 Atsopoulos dan 1957 oleh V.C. Wilson, keduanya meneliti mengenai konverter thermionic. Setelah tahun ini semakin banyak peneliti-peneliti yang meneliti mengenai fenomena thermionic ini.
Nah, untuk selanjutnya ini pengoperasian konverter termionik. Di sebelah kiri atas ini terlihat skema dari konverter termionik sederhana, di mana terdiri dari dua plat, yakni plat emitter dan plat kolektor. Mana untuk prinsip kerjanya sendiri itu plat emitter ini itu diberikan panas atau energi termal, sehingga dalam skala atomnya ini, dalam susunan atomnya, pada elektron valensi atau elektron terluar itu akan menyerap energi panas sehingga mencapai suatu ambang tertentu, sehingga elektron valensi ini dapat lepas dari permukaan atau tereksitasi menjadi elektron-elektron bebas ini. Dan elektron-elektron bebas ini nantinya akan bergerak menuju kolektor. Pergerakan elektron ini nantinya yang disebut sebagai arus listrik. Untuk ambang batas suatu elektron dapat terlepas itu digambarkan pada gambar kanan bawah ini, di mana untuk metal itu memiliki ambang batas yang lebih rendah jika dibandingkan dengan ambang batas insulator. Itu artinya elektron-elektron pada insulator akan lebih susah atau membutuhkan energi yang lebih banyak apabila ingin terlepas dari permukaannya. Selanjutnya yakni emisi termionik. Oleh Richardson dan Tasman, keduanya merumuskan mengenai laju elektron perluas pada metal, yang dirumuskan sebagai berikut ini: J0 sama dengan AT kuadrat eksponensial dalam kurung minus E pi per KT, dengan A dan P ini merupakan variabel yang bergantung pada material apa yang kita gunakan. Untuk nilai A dan P tersebut dapat dilihat pada tabel 7/1 ini, di mana untuk material seperti cesium, nikel, wolfram atau tungsten, atau dapat merupakan kombinasi dari beberapa material seperti wolfram dan cesium atau tungsten cesium, wolfram, barium, itu nilainya dapat dilihat sebagai berikut ini. Nah, ini merupakan contoh soal dari sebelumnya, yakni bandingkan arus keluaran maksimum yang mungkin dari konverter ketika memiliki A logam tungsten dan B merupakan tungsten yang dilapisi dengan cesium, di mana luas permukaan efektif keduanya 5 cm2 dan dioperasikan pada suhu 2200 Kelvin. Nah, pertanyaan ini itu dapat dijawab dengan menggunakan persamaan sebelumnya, yakni J0 ini, di mana untuk yang pertama nilai A ini IM mencari arus maksimumnya itu dapat dengan cara laju elektron perluas dikalikan dengan luas, sehingga ketemu laju elektron, di mana nilai luas 5 cm2 ini diubah ke satuan meter kuadrat 5 kali 10 pangkat min 4. Kemudian nilai A ini besarnya sama dengan 0,6 kali 10 pangkat min 6, ini harusnya 10 pangkat min 6, dan nilai P ini 4,52. Untuk nilai A dan P ini didapat dari tabel sebelumnya, yang ini nilai wolfram atau tungsten 4,52 untuk P dan 0,6 kali 10 pangkat min 6 untuk A nya. Kemudian 2200 ini suhu, ini 2200 suhu juga, dan untuk 11.600 ini merupakan pembagian antara E per K ini. E merupakan energi yang dibutuhkan elektron untuk lepas, dan K ini merupakan konstanta Kasitiel yang besarnya kalau tidak salah itu 8,31. Dengan dilakukan perhitungan ini didapatkan nilai IM sama dengan 0,067 ampere. Untuk yang kasus kedua, di mana tungsten berlapis dengan cesium, caranya sama dengan cara yang A, hanya saja yang membedakan adalah nilai dari A dan nilai dari B karena materialnya berbeda, di mana dapat kita lihat di tabel sebelumnya. Untuk tungsten dan cesium itu nilai P-nya 1,5 dan nilai A-nya itu 0,03 kali 10 pangkat min 6. Dimasukkan di sini 0,03 kali 10 pangkat min 6 dikalikan, terus ini dimasukkan juga nilai P-nya 1,5, didapatkan nilai
IM-nya yang mungkin itu 26.500 ampere. Dari kedua hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis material yang kita gunakan itu sangat mempengaruhi. Terlihat bahwa arus keluaran yang mungkin terbilang sangat berbeda jauh. Yang ini 0,067, yang ini bahkan capai 20 ribuan. Selain dari material, konverter termionik juga dipengaruhi oleh suhu pengoperasiannya. Namun dalam kasus contoh soal ini itu suhunya itu dibuat sama sehingga dibuat sama agar dapat dilihat pengaruh dari materialnya. Terus yang selanjutnya yakni konverter itu ada beberapa macam. Yang pertama itu vacuum converter atau konverter yang tidak menggunakan gas pengisi, atau konverter dalam keadaan ruang hampa dengan laju emisinya itu dirumuskan sebagai berikut ini. Dan efisiensi konverternya itu merupakan rasio dari daya listrik keluaran dibagi dengan daya thermal masukannya. Dengan daya listrik keluarannya itu dirumuskan dengan P0 sama dengan VI dikalikan CE. Kemudian untuk daya thermal masukannya atau ini power loss at emitter. Jadi daya masukan itu dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama itu laju energi potensial dan kinetik pada elektron ketika meninggalkan permukaan, atau dapat atau bisa juga disebut sebagai energi yang dibutuhkan elektron untuk terlepas dari permukaan. Itu disimbolkan dengan ini PE, yang rumusnya sebagai berikut ini. Kemudian radiasi panas PR. Jadi ketika suatu elektron terlepas atau tereksitasi dari lintasannya, dari permukaan, itu elektron tersebut akan mengemisikan radiasi dengan besar ini PR, atau dirumuskan sebagai berikut ini. Dengan nilai E-nya itu dapat dicari dengan ini. T ini merupakan suhunya, suhu emitter, dan ini suhu kolektor, dan ini merupakan konstan Boltzmann. Kemudian yang ketiga merupakan panas kondisi pada pengantar listrik. Jadi ketika arus listrik mengalir pada suatu konduktor atau pengantar, konduktor tersebut itu akan mengalami panas atau menjadi panas, dan panas tersebut merupakan power loss, salah satu faktor power loss pada emitternya. Ketika sudah diketahui ini nilai PE, PR, dan PX-nya, maka efisiensi konverter sebelumnya yang merupakan rasio dari ini daya listrik keluaran dibagi dengan daya thermal masukannya. Kemudian bentuk konverter yang kedua yakni gas field converter atau konverter yang menggunakan gas pengisi. Pada sebelumnya, untuk yang vacuum converter tadi itu memiliki problem dalam mencapai stabilitas selama masa operasi. Jadi pada vacuum converter ini itu ada efek, pada vacuum converter itu terjadi efek space charge atau adanya medan elektrostatistik yang mana mengakibatkan elektron dari emitter itu akan mengalami pelambatan. Nah, untuk mencegah hal tersebut atau untuk mengatasi masalah tersebut dapat diatasi dengan cara memperpendek jarak antara emitter dan kolektornya. Namun pada gas field converter, untuk mengatasi efek space charge tidak harus memperpendek jarak emitter kolektor, karena pada gas field converter akan terbentuk ion-ion akibat kontak dari gas pengisinya nanti dengan emitter. Nah, ion-ion yang dihasilkan nanti akan mengkompensasi efek sparks tadi, sehingga medan elektrostatiknya menjadi semakin kecil dan elektron yang dihasilkan oleh emitter ini tidak mengalami perlambatan. Untuk gas field converter yang sering dipakai yakni
menggunakan cesium, zat cesium CS sebagai bahan pengisinya. Kenapa cesium dipilih? Itu yang pertama sebagai pasokan ion positifnya, di mana cesium ini memiliki banyak pasokan ion positif. Dan yang kedua ini uap cesium mengembun pada kolektor sehingga kolektornya nanti itu menjadi dingin. Untuk ionisasi dalam konverternya sendiri itu terjadi dengan dua cara, yakni ionisasi kontak dan ionisasi volume. Untuk ionisasi kontak ini merupakan adanya kontak dari gas pengisi cesium dengan emitter, di mana emitternya itu harus diberikan suatu energi thermal yang sangat tinggi yang mampu untuk mengionisasi gas cesiumnya. Untuk perumusannya seperti berikut ini, di mana untuk nilai akar Mi per Me ini atau massa ion dan dibagi massa elektron ini nilainya 492, yang mana artinya untuk satu ion yang terlepas pada emitter itu apabila sebanding dengan 492 elektron yang terlepas, maka keadaan netralisasinya itu tercapai. Keadaan netralisasi itu juga dapat ditunjukkan dengan menggunakan nilai beta ini atau derajat ionisasi converter, di mana ketika nilai betanya kurang dari 1 maka keadaan netralisasinya itu incomplete, dan ketika lebih dari 1 betanya maka keadaan netralisasinya tercapai atau komplit. Kemudian eksperimental thermionic converter, pada gambar ini terlihat skema thermionic converter eksperimental yang menggunakan kolektor dari bahan Ni, nikel, kemudian emitter yang bagian atas ini, kemudian guard ringnya dari nikel, retaining ringnya dari wolfram atau tungsten, di mana pada eksperimental ini itu dilaporkan bahwa kerapatan arus yang dicapai itu 100 ampere per cm kuadrat pada 0,75 volt dan memiliki efisiensi sekitar 22%. Nilai efisiensi ini terbilang rendah apabila dibandingkan dengan pembangkit listrik yang lain. Namun, konverter thermionic ini merupakan terobosan yang sangat penting dikarenakan dapat dikombinasikan dengan pembangkit listrik yang lain, karena pada pembangkit listrik yang lain memiliki energi panas buangan yang dapat dimanfaatkan oleh thermionic ini. Kemudian bentuk yang ketiga dari konverter yakni auxiliary discharge converter. Kalau di sebelumnya itu gas field menggunakan cesium, kalau di auxiliary discharge converter itu menggunakan gas inert seperti argon, neon, xenon sebagai bahan pengisinya. Kelebihannya yang pertama itu memiliki daya produksi yang kecil sehingga kebutuhan energi thermal pada emitternya itu tidak besar jika dibandingkan dengan konverter jenis sebelumnya. Terus kemudian power loss akibat radiasinya juga kecil. Namun jenis konverter ini itu memiliki kelemahan, yakni rumit akibat sistem pelepasan tambahannya. Nah, untuk konverter sebelumnya yang telah dijelaskan itu kebanyakan konverternya itu memerlukan kondisi di mana emitternya harus dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi. Nah, itu kebanyakan untuk pemanas konvensional itu tidak bisa mencapai hal tersebut. Maka yang mungkin itu salah satunya itu reaktor nuklir, di mana untuk konverter thermionic ini sangat cocok jika diintegrasikan dengan reaktor nuklir yang memiliki energi thermal buangnya yang sangat besar. Kemudian ini yang terakhir, slide terakhir, yakni heat pipe atau pipa panas. Nah, ini merupakan cara agar panas yang dibutuhkan dari konverter itu tercapai, karena
ketika menggunakan pipa panas sebagai pendistribusian panas, maka panas yang didistribusikan itu tidak akan mengalami perubahan suhu yang cukup signifikan, atau gradien suhunya itu tidak mengalami perubahan yang signifikan. Untuk efisiensi yang dapat diterima sendiri, itu konverter thermionic memiliki daya keluaran sebanyak 50 watt per cm kubik. Mungkin itu dari saya di bab 7, dan teman saya Hanan di bab 6 sebelumnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.